For God, the more we sing, the sweeter the feeling. The more that we sing for God, the more that we love Him. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Mari adik-adik kita bersama-sama berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mohon lindungan-Mu dan berkat-Mu di sepanjang hari ini. Dan berkati juga ibadah yang kami laksanakan pada saat ini. Tuhan mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melalui firman-Nya kita akan mengetahui betapa kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kali ini judul perikop kita yang akan kita pelajari sama-sama adalah Gembala yang Baik. Kita ambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya supaya nanti bisa sama-sama dibaca. Oke? Tapi sebelum itu kita minta pertolongan dulu sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami sehingga kami pun mengerti akan firman yang Kau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yohanes, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman sama-sama. Kita belajar tentang perumpamaan seorang gembala yang baik. Adik-adik yang di rumah tahu tidak pekerjaan seorang gembala? Pekerjaan seorang gembala pada waktu itu disebutkan adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang dilakukan turun-temurun oleh orang-orang Yahudi. Nah, kira-kira pekerjaan sebagai seorang gembala ini mudah atau tidak? Ternyata pekerjaan sebagai seorang gembala itu tidak mudah dan sangat berbahaya. Kenapa? Nah, kasih tahu tugas seorang gembala. Tugas seorang gembala yang pertama yaitu ia bertanggung jawab memelihara dan merawat domba-dombanya dengan cara menuntun domba-dombanya keluar dari kandang untuk dibawa ke padang untuk mendapatkan makanan rumput yang segar setiap hari supaya domba-dombanya kuat dan sehat. Terus dipimpinnya lah dombanya pergi ke tepi sungai supaya mendapatkan air yang bersih. Yang kedua, tugas seorang gembala adalah menuntun domba-dombanya, yaitu supaya domba-dombanya tidak tersesat. Domba-domba tersebut kalau berjalan sering di dalam satu kelompok, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia harus berjalan dalam satu kelompok, satu kawanan. Nah, tugas seorang gembala berusaha supaya tidak ada satu domba pun yang keluar dari kawanan tersebut. Dan bahkan domba tersebut bisa tersesat ataupun masuk ke dalam jurang. Wah, sangat berbahaya.
Yang ketiga, tugas seorang gembala adalah melindungi domba-dombanya. Ia melindungi domba-dombanya dari apa? Yang pertama, ia melindungi dari pencuri, perampok, dan binatang buas yang mencoba menerkam domba-domba tersebut. Nah, seorang gembala harus rela terluka atau bahkan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan domba-domba tersebut. Nah, jadi tugas seorang gembala ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah, bahkan sangat berbahaya. Makanya pada waktu itu banyak orang-orang Yahudi yang mempekerjakan orang lain untuk menjaga domba-domba mereka. Namun karena mereka hanyalah seorang upahan, mereka tidak sungguh-sungguh melakukan tugas mereka. Pada waktu binatang buas datang mencoba menerkam domba tersebut, mereka lari. Mereka tidak rela terluka, mereka tidak rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dombanya. Ketika perampok mau datang, mereka pun lari. Ya, jadi mereka tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena mereka hanyalah orang yang dibayar, hanyalah orang upahan. Nah, disebutkan di dalam firman Tuhan kita hari ini, disebutkan di ayat yang ke-11. Disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kira-kira menurut adik-adik, kenapa seorang gembala rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Kenapa? Karena seorang gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Karena ia mengasihi dombanya. Domba itu siapa? Domba itu adalah kita manusia. Kita adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan siapa? Membutuhkan gembala yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat, yang memelihara hidup kita, yang melindungi kita dari segala ancaman. Kita membutuhkan gembala yang menuntun kita kepada kebenaran. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita penuh kelemahan, penuh pelanggaran, penuh dosa, sehingga kita membutuhkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dengan cara apa Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Dengan cara Ia mati di atas kayu salib. Ia rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita manusia berdosa, supaya kita terbebas dari hukuman Allah dan kita memperoleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa anugerah Tuhan buat kita ya. Luar biasa. Kalau adik-adik pikir, padahal tidak ada satupun kebaikan dari adik-adik, dari kita semua, yang membuat kita layak untuk diselamatkan. Coba adik-adik pikir, apa karena kita baik? Karena kita pintar? Kita rajin? Pokoknya sebutkan semua kebaikan kita. Dan semua kebaikan itu tidak membuat kita layak untuk kita diselamatkan. Lalu kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia sangat mengasihi kita, sehingga Ia pun rela menyelamatkan kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Ia mengatakan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ia menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak menunggu kita baik dulu, kita bertobat dulu, kita melakukan hal-hal yang baik, baru Tuhan mau menyelamatkan kita. Tidak, tetapi Tuhan menyelamatkan kita ketika kita penuh dengan dosa, ketika kita melanggar Tuhan, ketika kita menyakiti hati Tuhan. Ia tetap mengasihi kita dan Ia menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, betapa luar biasanya Tuhan kita
Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, tentu kita sebagai domba ingin menjadi domba yang baik juga. Adik-adik yang di rumah juga pasti mau jadi domba yang baik. Nah, untuk menjadi domba yang baik ada ciri-cirinya. Kira-kira apa ya? Kira-kira untuk menjadi domba yang baik bagaimana, Kak? Nah, ada ayatnya yang di ayat ke-14. Kita baca sama-sama. Di situ disebutkan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi, ciri domba yang baik adalah ia mengenal gembalanya, mengenal Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita mengenal Yesus Kristus? Yaitu membangun kedekatan dengan Tuhan Yesus. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dengan cara sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Berapa kali kita berdoa? 1 kali, 3 kali, atau 5 kali cukup? 10 kali, Kak, bahkan. Kayaknya 10 kali sudah banyak, Kak. Kira-kira berapa kali menurut adik-adik? Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, tidak ada ketetapan jumlah. Kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap yang adik-adik inginkan. Ketika adik-adik membutuhkan Tuhan, adik-adik bisa langsung berdoa. Itu yang pertama. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita dengan cara rajin berdoa. Yang kedua, di ayatnya yang ke-16. "Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku." Jadi, ciri yang kedua adalah mendengarkan suara Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya, Kak, mendengarkan Tuhan? Yaitu dengan cara belajar firman Tuhan dari Alkitab. Rajin membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Dan tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Jadi ciri yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, hal ini kita lakukan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh di dalam jurang, jatuh dalam dosa yang terus-menerus kita ulangi. Ya, kita tidak tersesat, kita memilih jalan lain. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kesempatan ini jangan adik-adik sia-siakan. Kesempatan menjadi domba yang baik, karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak cuma baik, tetapi Dia adalah Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Ia berkuasa di atas langit dan bumi. Ia berkuasa atas segala isinya. Ia pun adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia tahu semua yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik rasakan. Ketika adik-adik bangun, berjalan, menonton, belajar, pokoknya semua yang adik-adik lakukan, Ia tahu. Bahkan ketika adik-adik mungkin sedang sedih, Ia tahu. Sedang marah-marah karena mungkin sering diejek di sekolah, sering dibully di sekolah, Ia tahu. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu ketika adik-adik sedang kesal, sedang jengkel, karena mainannya sering diambil oleh saudaranya adik-adik sendiri, atau teman kita sering mengambil mainan kita, atau adik-adik sering mengalami ketakutan. Nah, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu semua apa yang adik-adik rasakan. Sehingga jangan ragu untuk berbicara sama Tuhan Yesus. Sampaikan semua yang adik-adik rasakan, sampaikan semua yang adik-adik pikirkan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia akan menuntun kita, akan menghibur kita ketika kita sedih, menguatkan kita, ya. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ingat selalu. Dan
kebenaran ini membuat kita bersyukur sekali, sangat bersyukur dan bersuka cita selalu, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya gembala yang bisa diandalkan. Ya, jadi adik-adik di rumah selalu ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Tuhan yang baik yang selalu menjawab segala pergumulan, segala permasalahan kita, segala apa yang kita butuhkan, kita bawa kepada Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang bisa menandingi kebaikan Tuhan. Tidak ada. Untuk itu, ingat selalu untuk bersyukur dan bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang baik. Ia adalah gembala kita dan kitalah domba-dombanya. Dia mengetahui dan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita akan membawa persembahan. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekarang waktu kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas kebenaran yang boleh kami dapatkan, yaitu Engkau adalah gembala yang baik. Engkau selalu ada buat kami. Kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami memohon kepadamu, tolong kami Tuhan, agar kami pun menjadi domba yang baik, yang mau dengar-dengaran atas tuntunanmu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar senantiasa percaya dan yakin dan selalu menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, atas kecukupan yang Kau berikan kepada keluarga kami, dan hari ini kami pun boleh memberikan persembahan. Kiranya sebagian kecil daripada kami ini boleh membawa berkat dalam pelayanan kami di gereja Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Engkau memelihara teman-teman kami. Engkau memberikan panjang umur buat mereka Tuhan, tumbuh kembang yang baik, juga pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan Yesus, iman yang teguh, sehingga mereka pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan, usaha yang Kau berikan buat orang tua kami Tuhan, buat anak-anak-Mu. Kiranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang tua kami
boleh berhasil ya Tuhan. Engkau yang cukupkan setiap rumah tangga, setiap kebutuhan anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Tolong mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat pengenalan yang benar, mendapatkan pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus di dalam keluarga mereka. Mereka pun juga boleh beroleh cinta kasih melalui keluarga mereka, melalui orang tua mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan di dalam masa pandemi COVID ini Tuhan, yang harus belajar di rumah. Berikan semangat yang besar untuk selalu tekun belajar. Meskipun di rumah Tuhan, mereka terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Mereka tidak lalai. Mereka juga terus semangat untuk mengejar dan meraih cita-cita mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat mungkin teman-teman kami ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan saja yang menyembuhkan, menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh sembuh melalui obat-obatan, perawatan yang diberikan oleh keluarga. Kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh bersuka cita kembali dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas waktu yang Kau berikan di sepanjang hidup kami. Inilah doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami hari ini akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang dapat menandingi kebaikannya. Karena itu, marilah senantiasa kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari adik-adik kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi gembala yang baik yang menuntun hidup kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran dan yang selalu hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya kasih, karunia, perlindungan Tuhan dan damai sejahtera serta kasih-Mu selalu menyertai langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Now we can love and submit to God, living for Him. This is the greatest joy. Almighty God, we praise You. We worship You into eternity. We can't stop singing songs of love for God. The moment